Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur terima kasih. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kami bersyukur siang hari ini boleh kembali datang beribadah kepadamu dengan tubuh yang sehat. Terima kasih kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, pakai untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Pemberitaan firman dengan urapan-Mu, maka apa yang hamba sampaikan, hamba ucapkan, semua itu datang daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkannya Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkannya lewat online, di Facebook maupun Zoom. Hamba berdoa berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini Minggu tanggal 31 Juli 2022. Puji Tuhan, CMC Cabai Rawit di Kota Bandung bisa kembali mengadakan ibadah baik online juga onsite. Besok kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan ke-8. Waktu berlalu dengan begitu cepatnya. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan kemudian masuk ke akhir tahun, tahun baru, kita masuk lagi 2023. Saudara kekasih dalam Kristus, waktu yang begitu cepat berlalu, jangan berlalu dengan begitu saja. Harus kita isi. Ya, harus kita isi. Waktu demi waktu, jangan tanpa ada makna, tanpa ada arti. Menit yang berlalu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa terulang lagi. Jangan kita menyesal karena menyia-nyiakan waktu. Siang hari ini kita akan dengarkan khotbah dengan judul Ciptaan Baru. Haleluya. Tadi kita sudah nyanyi, ada satu kata-kata di dalam pujian itu, ciptaan yang baru. Haleluya. Kita buka Alkitab kita di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bagi yang ada di rumah, ambil Alkitab saudara. Biasakan kita membuka dan membaca Alkitab. Kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Untuk bisa menjadi ciptaan yang baru, syaratnya adalah ada di dalam Kristus. Pertanyaannya, saudara dan saya ada dalam Kristus tidak? Yakin kita di dalam Kristus? Masih duga-duga? Masih kemungkinan? Atau sudah pasti di dalam Kristus? Di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Amin. Kalau kita di dalam Kristus, maka firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya kalau mengaku kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru.
Yang lama sudah berlalu, udah lewat, yang baru sudah datang. Itu ketentuan. Masalahnya, apakah kita sudah meninggalkan yang lama dan sudah masuk ke yang baru, atau seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Nah, tetap aja, aku masih seperti yang dulu. Dulu saya ini suka bohong. Oh, iya, iya, iya. Kalau sekarang, tetap. Kenapa? Aku masih seperti yang dulu. Itu nggak ada perubahan. Itu bukan ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru di dalam Kristus adalah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita ini memasuki kehidupan yang baru. Yang lama berganti menjadi yang baru. Hidup lama berganti dengan hidup yang baru. Kelakuan lama juga berganti dengan kelakuan yang baru. Ada bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Ndablek. Nah, itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa, bukan Sunda ya, Jawa. Ndablek artinya apa? Nakal. Oh, ndablek itu nakal ya. Kalau bandel apa? Bandel ya, bandel gitu ya. Sudah dibilangin tetap aja bandel. Sudah dibilangin tetap aja nggak nurut. Nah, itu namanya bandel, bukan dablek ya. Sama ya, dablek juga itu ya. Udah diomongin, diam. Ngomong lagi. Diam, ngomong lagi. Ini dablek ini orang namanya ya. Oke. Kelakuan lama berubah menjadi kelakuan yang baru. Yang dulu dablek, sekarang enggak. Gitu. Dulu nggak bisa diomongin, sekarang sekali diomongin, bahkan nggak usah diomongin, hanya dengan kedipan mata, udah ngerti. Oh, nggak boleh. Nah, itu namanya ciptaan yang baru. Sifat lama hilang menjadi sifat yang baru. Itu baru namanya ciptaan baru. Jangan mengaku baru, tapi semua yang serba lama tetap ada, tetap tinggal, dan tetap yang tampak yang lamanya. Jadi mana yang namanya baru? Nggak ada artinya. Ya, oke. Karakter lama berubah menjadi karakter baru. Itulah yang disebut dengan ciptaan baru. Nah, ini pertanyaan sangat menggelitik, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Kenapa ada orang Kristen sudah puluhan tahun? Bukan hitungan bulan, bukan hitungan belasan tahun, tapi udah puluhan tahun jadi Kristen. Dan juga aktif melayani. Ya, sudah puluhan tahun jadi Kristen, aktif juga melayani, tapi hidupnya tidak berubah. Ini kenapa? Pernah lihat yang seperti ini? Nggak pernah lihat? Oh, puji Tuhan kalau nggak pernah lihat. Ya. Tapi orang seperti ini ada di mana-mana. Puluhan tahun jadi Kristen, tapi hidupnya nggak berubah. Dulu nggak berdoa, sekarang tetap aja nggak berdoa. Dulu nggak rajin ibadah, sekarang tetap aja nggak rajin ibadah. Dulu suka ngomongin orang, sekarang tetap saja suka ngomongin orang. Apa yang buruk zaman dulu, ketika dia hidup di dalam Kristus, tetap saja yang lama itu nampak dalam hidupnya. Itu bukan ciptaan baru. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Sebab. Nah, ini dia sebabnya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Nah, kenapa orang Kristen sudah puluhan tahun aktif melayani tapi hidupnya tidak berubah? Sebab jiwa dan roh, dia bilang, oke, itu urusannya Tuhan. Ya, urusan roh saya, urusan jiwa saya, itu urusan Tuhan. Tetapi mengenai tubuh ini, itu urusan saya. Nah, itu sebabnya.
Soal urusan roh saya, ya oke lah, ini milik Tuhan dan jadi urusan Tuhan. Bolehlah suka-sukanya Tuhan. Tetapi untuk tubuh ini adalah suka-sukanya saya dong. Saya ke gereja mau pakai pakaian seadanya, ya suka-suka saya. Saya nggak pakaian rapi, ya suka-suka saya dong. Yang penting saya kan pakaian. Ah, itu tubuh. Saya datang ke gereja, mau terlambat, itu suka-suka saya. Yang penting kan saya datang ke gereja. Suka-suka saya dong. Ini kan tubuh-tubuh saya. Mulut-mulut saya. Saya mau ngomong apa aja, ya suka-suka saya dong. Nah, itu dia masalahnya, saudara-saudara. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa roh saya, jiwa saya, ya oke, itu urusan Tuhan. Tapi tunggu dulu ya, soal tubuh ini, itu bukan urusan Tuhan, urusan saya. Nah, maka terjadilah orang yang puluhan tahun ikut Tuhan, menjadi orang Kristen, mengaku di dalam Kristus, tapi tidak mengalami ciptaan baru, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Dia serahkan jiwa dan rohnya dalam tangan Tuhan, tapi dia mau ambil tubuh ini menjadi urusan saya. Itu salah. Ya. Ini sikap yang salah. Kalau ini ada terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, maka kita harus berubah. Harus berubah. Jangan serahkan sebagian kepada Tuhan, sebagian lagi menjadi hak kita, urusan kita. Tuhan jangan ikut campur mengenai tubuh ini. Salah. Tidak boleh seperti itu. Kalau itu yang menjadi sikap kita, maka kita menjadi orang yang tidak pernah mengalami perubahan. Dulu begitu, sekarang tetap, dan nanti pun tetap akan begitu. Nggak akan ada perubahan. Sebab selama dibilang tubuh ini adalah urusan saya, bukan urusan Tuhan, maka yang lama tetap lama, yang baru tidak datang. Yang datang pun ditolak. Ini urusan saya, bukan urusan Tuhan. Manusia baru atau ciptaan yang baru, tubuh, jiwa, dan rohnya semua harus diperbaharui. Itu yang benar. Itu yang komplit. Kalau kita beli apapun, kita maunya yang komplit. Beli barang, barangnya harus komplit. Nggak mau kita ada yang nggak lengkap. Karena nanti nggak bagus, nggak sempurna, nggak bisa dipakai. Beli mobil harus lengkap dong. Masa beli mobil nggak ada bannya? Masa beli mobil ada semuanya, ada bannya, nggak ada pentilnya? Nggak mau, kita nggak bisa jalan. Segala sesuatu harus komplit. Beli makanan pun semuanya harus komplit. Jangan ada satu pun yang terlupakan. Semuanya harus komplit. Begitu juga dengan hidup kita yang baru. Sebagai ciptaan yang baru. Harus komplit. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Semuanya harus diperbaharui. Harus merupakan ciptaan yang baru. Mari kita buka Efesus 4. Ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Sudah dapat? Kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 23. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Coba kata kamu diganti dengan saya. Yuk. Supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran. Saudara dalam Kristus, tadi saya sudah bilang, kalau orang hanya menyerahkan masalah rohnya, masalah jiwanya sama Tuhan, tapi masalah tubuhnya itu menjadi hak dia, bukan lagi hak Tuhan, maka dengan begitu dia bilang, Tuhan, rohku boleh engkau perbarui, jiwaku boleh engkau perbarui, tapi soal tubuhku ini enggak ya Tuhan, ini masih menjadi hak saya, maka tidak akan komplit perubahan kita. Ya, nah Efesus 4 ayat 23 mengatakan, rohmu harus diperbaharui, tapi pikiranmu juga harus diperbaharui. Tubuh kita ini digerakkan oleh pikiran saudara-saudara dalam Kristus. Ya.
Dibaharui dalam roh dan dalam pikiran. Nah, ini penting bicara soal pikiran. Karena pikiran adalah sumber kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu semua bersumber dari pikiran. Semua dipengaruhi. Semua berasal dari pikiran. Nggak ada orang melakukan sesuatu tanpa mikir dulu. Nggak ada. Itu namanya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kamu kenapa begini? Nggak tahu. Kamu kenapa gitu? Nggak tahu. Namanya orang nggak sadar, nah itu berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam otaknya, dalam pikirannya. Tapi orang yang normal, dia pasti tahu. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, semua dia tahu. Apa yang dia lakukan, semua digerakkan oleh pikirannya. Nah, coba lihat, Amsal 16 ayat 22a. Yuk, mari kita baca. Amsal 16 ayat 22 bagian A. Amsal 16 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akal budi adalah sumber kehidupan. Nah, itu dia. Akal. Akal ini ada di dalam mana? Dalam tubuh kita. Di bagian mana? Sini. Ini penting ya. Sangat pentingnya. Orang lain boleh pegang bahu kita. Orang lain boleh pegang pundak kita. Tapi orang lain jangan coba-coba pegang kepala kita. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang artis di sebuah rumah makan. Kemudian saya datang menghampiri dia. Karena saya merasa saya lebih tua dibandingkan artis ini. Jadi begitu saya datang, dia duduk. Saya datang, saya berdiri, saya sentuh pundaknya. Apa istilahnya? So akrab gitu ya. Apa yang terjadi? Dia langsung begini. Artinya dia tidak mau dan dia tidak berkenan untuk saya pegang pundaknya. Dia langsung menolak. Ya. Saya tentu tahu diri dong. Penolakan dia saya sadari itu. Jadi pikiran itu ada di sini. Ya. Pikiran itu ada di sini. Akal budi adalah sumber kehidupan. Apa yang kita ucapkan itu tergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita lakukan itu tergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita pakai itu juga tergantung apa yang di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, maka ucapan kita, apa yang keluar dari mulut kita pasti baik. Nggak ada kata-kata kasar, apalagi kata-kata kebun binatang, nggak ada. Itu kalau pikirannya baik. Kelakuan kita juga baik, dan karakter kita akhirnya menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kita buruk, maka ucapan kita buruk, kelakuan kita buruk, dan karakter kita pun buruk. Jadi tidak heranlah kenapa ada orang Kristen. Kalau bukan Kristen, udah nggak usah kita pusing. Nggak usah kita heran. Tapi kalau orang Kristen, udah puluhan tahun, belasan tahun jadi Kristen, bahkan aktif dalam pelayanan, tapi kenapa ucapannya tetap jelek, tetap buruk? Kenapa kelakuannya tetap buruk? Kenapa karakternya tetap buruk? Ya itu tadi. Roh dia bilang, ya ini urusan Tuhan. Tapi hidup ini, tubuhku ini, pikiranku ini, ini ya bagaimana saya dong. Maka tidak terjadi ciptaan baru yang komplit. Saudara kekasih dalam Kristus, siang hari ini mari kita belajar, kita sudah dengar firman Tuhan. Jangan mengalami perubahan hanya sebagian. Terima gaji nggak mau sebagian kan? Terima bantuan nggak mau terima sebagian-sebagian kan? Semua maunya komplit. Begitu juga dengan hidup kita.
Sebelum kita minta dan menerima, tadi kita nyanyi, saat kau apa? Perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, sebelum kita minta, biarlah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan manusia. Maka yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa bisa begitu? Kalau urusan hidup kita ini, roh kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Jiwa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Pikiran kita pun sudah benar di hadapan Tuhan. Maka hasil yang keluar, hasil yang datang, semuanya Tuhan atur dengan baik. Kita buka Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jawaban yang lemah lembut. Ada orang punya kebiasaan, punya karakter, selalu membantah, selalu melawan. Orang lain belum selesai ngomong, langsung dia potong. Bukan begitu, bukan begini. Kalau orang sudah hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu suka memotong karena melawan, suka membantah. Sekarang berubah. Aku berubah. Sungguhku berubah, waktuku serahkan semuanya. Semuanya, jangan cuma roh, jangan cuma jiwa, tubuh, komplit, pikiran kita, serahkan sama Tuhan, Tuhan ubahkan. Maka seluruh kebiasaan kita, seluruh sifat-sifat kita, seluruh karakter kita berubah. Wajar nggak orang punya gengsi? Wajar nggak manusia punya gengsi? Ya, wajar kan? Tapi orang hidup terlalu menggunakan gengsi, wajar nggak? Nggak wajar. Nggak baik. Semuanya serba gengsi. Nah, nggak baik. Semuanya, mobil harus bergengsi, pakaian harus bergengsi, sepatu harus bergengsi, semuanya serba bergengsi, makan juga di tempat bergengsi. Ya, kalau itu mau dituruti dan dia punya kemampuan, nggak ada masalah. Tapi kebanyakan orang hanya memaksakan diri, hanya demi gengsi, dia harus makan di tempat yang mahal, padahal uangnya juga pas-pasan. Dia harus beli ini, beli itu, hanya demi gengsi. Itu manusia lama. Ketika kita ciptaan baru, semuanya berubah. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nggak ada keluhan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Nggak ada. Tuhan, kenapa lama menjawab? Tuhan, kenapa Engkau berkati dia? Kenapa Engkau berkati saya? Nggak ada lagi kata-kata begitu. Yang ada adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
bahwa Engkau hanya memberikan ini kepada saya bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan kepada saya bersyukur. Itu ucapan-ucapan yang selalu baik kepada Tuhan. Begitu juga ucapan-ucapan baik kepada sesama manusia, supaya kita bisa membangun siapapun yang mendengarkan ucapan dan perkataan kita. Yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau orang minta bantuan kita, katakanlah minjam uang kita, enggak kita berikan, dia kecewa, tapi dia enggak sakit hati. Karena dia bilang, maaf saya lagi enggak ada. Dia kecewa karena berharap dapat pinjaman, tapi enggak dapat. Ya, wajar kecewa. Tapi dia enggak akan sakit hati. Kenapa enggak bisa minjamin? Kenapa enggak mau minjamin? Oh, enggak ada. Tapi dia akan sakit hati. Kalau kita enggak meminjamkan, terus ngomong, habis kamu sih, begini. Itu ucapan kita. Membuat orang tidak hanya kecewa, tapi sakit hati. Saudara kekasih dalam Kristus, sekalipun kita kasih dia pinjaman, senang nggak dia? Senang, tujuan dia tercapai. Ingin dapat pinjaman, diberikan pinjaman. Senang. Tapi kita ngomong, ini saya kasih pinjam. Kenapa saya kasih pinjam? Kasihannya sama kamu. Daripada hidup kamu nanti jadi blangsat, jadi ini, jadi itu. Makanya jangan, aduh. Bisa-bisa dia bilang apa? Ini saya kembaliin deh uangnya. Kamu memang kasih pinjaman, tapi mulutmu itu loh. Nah. Ya. Apapun yang kita ucapkan, jangan sampai membuat orang kecewa, apalagi sakit hati gara-gara ucapan kita. Kalau kita nggak sengaja nabrak orang lain, kita nggak sengaja mukul orang lain, sakit. Tetapi sebentar itu bisa hilang. Tapi kita dengan ucapan kita membuat orang kecewa dan sakit hati, bisa-bisa seumur hidup dia akan ingat. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan mulut kita. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7, Amsal 20 ayat 7. Satu, dua, tiga. Orang yang benar, yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunan. Jaga ucapan kita supaya tetap ucapan yang tidak kotor, bukan ucapan yang buruk, tapi ucapan yang membangun, menghasilkan kasih karunia, tapi juga jaga kelakuan kita. Jaga kelakuan kita. Karena itu yang dilihat oleh orang lain. Itu yang menjadi tanda dalam kehidupan kita ini. Apa? Ucapan dan kelakuan. Satu lagi penampilan. Kalau saya khotbah pakai jeans, pakai kaos, dosa nggak? Nggak kan? Nggak ada di Alkitab kan? Kalau pakai jeans, pakai kaos, dosa. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi saya nggak gunakan itu. Apakah khotbah harus pakai jas? Enggak kan? Maka saya juga tidak menggunakan jas. Tapi saya tahu, dan tentu kita setuju, setiap kali kita ibadah, pakailah pakaian yang pantas.
pakailah pakaian yang baik yang kita punya. Mungkin tidak terbaik, ya, mungkin yang terbaik masih ada di lemari, tapi pakailah pakaian yang baik yang kita punya. Intinya, jangan pakai pakaian seadanya, apalagi pakai pakaian yang seenaknya. Ucapan kita harus baik, berasal dari pikiran yang baik, kelakuan kita, kelakuan yang baik, karena pikiran kita baik. Dan penampilan kita pun, penampilan yang baik, karena pikiran kita baik. Jiwa dan roh kita baik, semuanya komplit. Orang yang benar bersih kelakuannya. Orang benar itu hanya orang yang dibenarkan, orang yang ada di dalam Kristus, dibenarkan oleh Kristus, ditebus oleh Kristus. Kunci agar bisa memiliki hidup yang baru, maka roh dan jiwa milik Tuhan diatur oleh Tuhan. Roh dan jiwa kita ini suka-sukanya Tuhan, tapi juga kita baca 1 Korintus 2 ayat 16. Sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus mohon maaf. Pasal 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Roh, jiwa milik Tuhan, tapi pikiran juga menjadi milik Tuhan. Pikiran kita sama dengan pikiran Kristus, bukan hanya bagaimana saya yang punya otak, saya yang punya akal, ya gimana saya dong. Jangan. Pikiran ini pun diselaraskan dengan pikiran Kristus. Makanya orang punya rencana, selalu dia doa dulu, selalu dia tanya Tuhan dulu, Tuhan, saya punya rencana ini. Apakah Tuhan berkenan? Di zaman perjanjian lama, selalu tanya pada Tuhan lewat nabi-nabi. Apakah kami berperang Tuhan? Tuhan bilang berperang, pasti menang. Tuhan bilang tidak, jangan. Semua sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kami, tetapi saya, tetapi saudara miliki pikiran Kristus. Maka komplit hidup kita. Di dalam roh kita berubah. Di dalam jiwa kita berubah. Di dalam tubuh, di dalam pikiran, di dalam kebiasaan, di dalam ucapan, di dalam kelakuan. Hidup kita dibaharui. Dan orang bisa melihat, Yosua beda ya. Ibu Hana beda ya. Lewi berubah ya. Gio berubah ya. Ayu berubah ya. Itu kata orang loh. Bukan kata saya. Saya udah berubah loh. Orang bilang, iya gitu. Gak kerasa tuh. Mana perubahannya? Hanya di ucapan aja ngomong saya berubah. Orang bilang gak kerasa. Tapi ketika bilang, aduh maaf ya, saya masih banyak mengecewakan. Maaf ya, ini mulut ini masih kadang-kadang kata-katanya. Oh, orang bilang, enggak. Kamu berubah luar biasa loh. Nah, orang bisa bilang, jangan kata kita, tapi kata orang. Hidup kita berubah. Karena memang sudah dibaharui. Kita enggak ambil sebagian-sebagian. Kita bilang, Tuhan, hidupku ini milikmu, maka jadilah hidupku ini sebagaimana yang engkau mau. Jadikan hidupku ini menjadi berkat lewat ucapanku, lewat kelakuanku,
lewat penampilanku, lewat hidupku, lewat sifat-sifatku, lewat karakterku, orang lain diberkati, orang lain dibangun. Haleluya. Saudara kekasih dalam Kristus, jangan lagi hidup di dalam hidup yang lama. Karena kita sudah ditebus, dibayar lunas dengan darah Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Golgota. Kita harus mengalami perubahan, dan perubahannya perubahan yang komplit. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu lewat firman yang kami dengar hari ini. Kami ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami mau hidup kami ini diubahkan. Hidup kami diperbaharui. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Pikiran kami adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus masuk di dalam pikiran kami. Sehingga ucapan kami, ucapan yang baik. Kelakuan kami, kelakuan yang baik. Penampilan kami, penampilan yang baik. Sifat kami, sifat yang baik. Karakter kami, karakter yang baik. Karakter Kristus yang ada di dalam kami. Tuhan, tanpa Yesus kami tidak berarti apa-apa. Tanpa Yesus kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi sekali kami berserah, kami tetap menjaga hidup kami di dalam Yesus. Maka Yesus yang melindungi kami. Yesus yang memberikan kami kemampuan. Dan kami mau belajar menyerahkan hidup kami tidak hanya sebagian-sebagian, tapi seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami ini di dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita akhiri ibadah.